ibadah dengan baik dan sempurna, dan itu baru mendapatkan gelar takwa. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, kepada hamba Allah, itu ada satu capaian. Salah satu di antara capaian ibadah yang dilaksanakan oleh hamba Allah itu adalah takwa. Secara umum, ibadah yang mencapai takwa itu bisa kita lihat dasarnya sebagaimana sebutkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini capaian Islam. Ya. Kemudian secara khusus, jadi ibadah seluruhnya itu pada dasarnya itu bisa mencapai derajat takwa. Kemudian ada ibadah khusus yang capaiannya itu takwa, yaitu seperti yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, yaitu ibadah puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa adalah salah satu ibadah yang apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan bisa mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takwa. Kemudian perintah takwa itu sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai dengan saat ini. Ini sebagaimana sebutkan Allah dalam firman-Nya, wa laqad wasfainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqwa. Wa laqad wasfainal ladzina utul kitaba, sesungguhnya kami telah berwasiat kepada orang-orang atau mereka yang disebut dengan ahli kitab min qablikum, sebelum kalian sekarang. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah waliyan hamida, dan adalah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi takwa itu sudah diperintahkan Allah kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai dengan saat ini. Kemudian dalam ayat-ayat juga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun yajzi an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai orang manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Jadi
dan hendaknya kalian takut pada satu hari yang pada hari itu seseorang bapak tidak menolong, tidak bisa menolong pada anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak tidak bisa menolong pada orang tuanya. Wala mauludun wajib al-baldi syai'an. Inna wa'dal haqqi, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Wala taghurrannakum al-hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahi ghurur, dan jangan pula syaitan yang merupakan makhluk penipu itu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman ayat 33. Jadi seluruh manusia itu diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Ada perintah takwa yang itu adalah merupakan perintah agar kita bertakwa yang sebenar-benarnya. Ayatnya sudah sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi takwa yang diminta Allah itu jangan hanya takwa di bibir saja, ucapan saja, tetapi hendaknya takwa itu dilaksanakan dengan sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali tetap dalam Islam, tetap beragama Islam. Jadi artinya kita bisa terjamin menjalankan takwa dengan sebenarnya itu kalau kita berada dalam agama Islam. Kalau di luar agama Islam, saya kira tidak akan bisa. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kalian semuanya dimanapun berada. Jadi takwa yang benarnya itu berada di mana-mana. Di masjid ya takwa, di luar masjid ya takwa, di rumah ya takwa, di kantor juga takwa. Jadi manusia biasa ya takwa, jadi pejabat juga takwa. Kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi sesuatu yang ucapan takwa itu tidak terpenuhi dalam perilakunya sehari-hari. Sehingga karena takwanya tidak berada di mana-mana, di rumah takwa tapi di kantor tidak takwa, sehingga di kantor ada sesuatu yang bisa menjadikan dia keluar dari takwanya, akhirnya berbuatlah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, karena sudah tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah memerintahkan kita itu takwalah kalian dimanapun berada. Ya. Kemudian sebenarnya di mana sih letaknya takwa? Apakah di lisan, di kaki, di tangan dan sebagainya? Maka dari itu takwa itu adalah satu amalan hati. Jadi takwa itu timbul dari hati dan tempatnya adalah di hati. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, disebutkan 3 kali sambil menunjuk dadanya. Artinya bahwa takwa itu di sini, di hati. Apa artinya lisan mengatakan takwa, tapi hatinya tidak takwa? Maka lisan akan berbicara lain, akan melakukan lain dari apa yang dikatakan. Karena hati itu menurut Ibnu Qayyim seperti raja. Sering saya katakan. Jadi hati itu laksana raja. Manakala hati itu bertindak sebagai
syukur saja, itu berhak sepenuhnya untuk memerintah bawahnya sesuai dengan kehendak. Nah, kalau hatinya baik, maka dia juga akan memerintahkan baik. Tapi kalau hatinya jelek, maka juga akan memerintahkan jelek. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan diperintah oleh hati untuk berbuat baik. Lisannya berkata yang baik, tangannya berbuat yang baik dan sebagainya. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan, ala inna bil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Baik seluruh rasa itu amal. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh amal manusia. Baik fasadat sahil amal. Apabila dagingnya itu rusak, tidak baik, maka seluruh amalnya akan tidak baik. Jadi lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, itu tergantung hati kita. Nah, kalau hati kita tidak bertakwa kepada Allah, maka lisan kita juga mengucapkan apa kata yang tidak bertakwa itu. Karena itulah kata Rasul, takwa itu letaknya di hati, tidak di lisan, tidak di kepala, tidak di tangan. Kemudian dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya hal itu tumbuh dari hati yang bertakwa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, melakukan ibadah haji dan sebagainya, itu sebenarnya adalah tumbuh dari hati yang bertakwa. Kalau hatinya tidak bertakwa, apapun yang diperintahkan Allah tidak akan dilaksanakan. Karena itu dalam awal surat Al-Baqarah itu, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tentu ada beberapa amalan yang harus dilakukan. Ada yang pertama adalah iman pada Allah, iman pada zat yang gaib, iman pada apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini satu syarat supaya kita bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, maka kita akan melakukan sesuatu, ya, maka sesuatu itu akan bicara atau dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatilah tempatnya takwa, bukan di lisan, bukan lisan itu hanya sebagai anggota hati yang melaksanakan perintah hati. Karena itu manakala hati itu bertakwa, maka akan memerintahkan yang baik. Kemudian di ayat-ayat disebutkan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadi orang-orang yang artinya apa? Orang yang selalu rendah diri kepada Rasulullah, tidak pernah membangkang, tidak pernah tidak menuruti apa yang diberitakan Rasulullah, maka dia itu adalah tumbuh dari hati yang bertakwa. Dan artinya adalah diuji Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerendahan hati seseorang itu adalah timbul dari hati orang yang bertakwa. Dan kalau sudah begitu, kata Allah, lalu maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka adalah ampunan
suatu kegiatan yang sesuai dengan apa yang diucapkan, tetapi banyak yang melanggar dari itu, sehingga terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, merugikan orang lain. Itu akibat dari ketiadaan takwa di dalam hati. Ini perlu kita camkan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan jamaah semuanya ini agar menjadi orang yang betul-betul hatinya bertakwa dari sinar iman yang telah ada dalam hati kita. Jamaah Allah, takwa mempunyai banyak keutamaan dan keistimewaan. Jadi takwa itu banyak manfaatnya, banyak potensinya. Di antaranya yang pertama, takwa dapat menjadikan seseorang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertakwa, maka kita akan menjadi manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini satu keuntungan bagi kita. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi manusia yang benar-benar termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah potongan dari ayat Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi diawali dengan apa itu perintah Ya ayyuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari seluruhnya itu kata Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa kita raih dalam hidup ini. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberikan furqan atau garis pembeda antara yang benar dan yang salah, antara perintah dan larangan, antara halal dan haram, serta akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Demikian juga akan dihapuskan segala dosanya dan diampuni semua kesalahannya. Jadi orang yang bertakwa ini akan diberikan satu sikap yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjadi hak saya, mana yang bukan menjadi hak saya. Demikian juga Allah akan selalu memudahkan kepada orang yang bertakwa itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak merasa berat. Sholat tidak berat, sholat malam juga tidak berat, dan juga akan diampuni semua dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadli 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian
kita, kalau kita bertakwa, kita akan memiliki sikap diberikan oleh Allah, sifat yang bersikap mudah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau tidak bertakwa tidak bisa. Ini jaminan dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam firman Allah sebutkan bahwa isyaratillah yang Allah makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal Allah wa hasbuhu innallaha balighu amrihi wa ja'alallahu li kulli syai'in qadira. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya adalah solusi dari semua masalah yang timbul. Jadi Allah akan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dari apa yang menjadi masalah manusia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ini satu hal yang jarang terjadi kalau kita tidak bertakwa dengan benar. Rezeki yang tidak tersangka-sangka itu kadang-kadang tidak bisa dicapai kalau tidak kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita benar-benar bertakwa pada Allah sehingga kita akan bisa memudahkan rezeki dari Allah, ya, dari manapun yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu asal usulnya. Bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sebenarnya itulah cukup baginya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah itu adalah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Apapun yang dikehendaki Allah itu hak prerogatifnya. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan atau ketetapan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi itu haknya Allah untuk menentukan apapun yang dikehendaki untuk sesuatu atau semua makhluk Allah, termasuk manusia. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar yang terbaik dari semua masalah yang dihadapi. Karena itu kalau kita orang bertakwa, kalau ada masalah kembalinya kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu yakin bahwa apapun yang terjadi pada dirinya adalah karena qadar Allah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sakit, kita ditimpa musibah lain, maka kita kembali kepada Allah. Sehingga kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah apa saja, bukan hanya untuk yang kematian, tetapi semuanya adalah, sehingga Rasulullah sudah pernah mengatakan inna lillahi ma akhadha, milik Allah, sesungguhnya milik Allah apa yang diambil. Jadi misalnya kita payah, bangkrut, itu milik Allah dan Allah tidak mengambilnya semata. Kita dulu jadi pejabat tinggi dan karena sesuatu jatuh, itu haknya Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma, dan miliknya pula apa yang diberikan. Kita diberi rezeki itu adalah rezeki dari Allah. Kita diberi derajat dari Allah. Kita diberi jabatan dari Allah. Bukan semata-mata karena uang yang kita berikan. Berapa banyak orang yang mencalonkan anggota DPR dengan biaya mahal, tapi tidak jadi karena Allah
juga belum jadi karena memang Allah belum berikan. Karena semuanya adalah milik Allah dan akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Inna lillahi ma'akoda wa lahu ma'akoda. Kemudian diteruskan itu, dan sesungguhnya segala sesuatu itu ada masanya. Jadi kalau kaya belum tentu kaya terus, suatu saat juga kekayaannya hilang. Jadi pejabat belum tentu jadi pejabat terus. Jadi kalau usahain sesuatu itu ada masanya, maka bersabarlah kalau masa itu sudah selesai. Umur juga ada masanya, umur kita ada masanya. Tidak selamanya kita hidup. Kalau umurnya Muhammad, kata Rasulullah mengatakan akmal ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yasidu dzalik. Dan sedikit sekali orang yang melebihi umur 70 tahun. Jadi antara 60 sampai 70 umurnya umat Muhammad. Tapi kalau zaman Nabi ada ratusan tahun, zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, umur yang terpendek Nabi kita dan Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ini jadi umur kita juga ada masa waktunya, tidak semuanya, tidak selalu dapat kita akan terus. Kemudian yang keempat, takwa adalah pintu keberkahan. Jadi orang yang bertakwa kita akan selalu mendapatkan keberkahan. Apa sih berkah? Adalah terjadinya perubahan untuk menuju baik, itu namanya berkah. Jadi kalau hidup kita berkah, dan hidup kita selalu apa itu meningkat kebaikan. Umur kita berkah, berarti umur kita diberikan untuk kebaikan-kebaikan, itu umur yang berkah. Tapi kalau umur digunakan untuk keburukan, berarti umur yang tidak berkah. Rezeki yang berkah itu, rezeki yang digunakan untuk kebaikan, usaha toko, untuk membayar zakat dan sebagainya. Nah, ini namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlul Qur'an wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk desa, negara, daerah itu beriman dan bertakwa pada Allah, lapatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka akan kami buka bagi mereka barokah yang berupa rezeki yang turun dari langit ke bumi, berupa hujan, hujan menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah, dan akhirnya tanaman bisa tumbuh dengan subur. Walaupun kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi kebanyakan mereka itu mendustai Allah sehingga kami siksa akibat dari perbuatan mereka. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menyintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah rahimahullah, yang keenam, orang yang bertakwa disediakan surga baginya. Jadi Allah menyatakan takwa itu juga tidak gratis ya, ada balasan besar. Alladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul abrar. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, mereka adalah
jamaah maghrib warahmatullah. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka balasannya adalah surga. Karena itu kita tidak rugi menjadi orang yang bertakwa. Kemudian takwa adalah sebaik-baik pakaian bagi manusia dalam kehidupan dunia. Allah beri rezeki kita untuk pakaian yang bagus. Kalau kain dan macam-macam. Tetapi kata Allah, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawati warisan baju takwa dan takwa itu. Dari kami ayatillah la'alakum tattaqun. Wahai Bani Adam, kami telah menurunkan atas kalian semuanya pakaian sebagai penutup keburukan. Walibasul takwa dari takwa, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Dan yang ayatillah la'alakum tattaqun. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kuasa Allah, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaian yang kita miliki baik apapun itu masih lebih baik kalau kita belum mempunyai pakaian takwa. Artinya apa? Kalau kita tidak bertakwa, walaupun kita berpakaian yang bagus, maka kita belum menjadi manusia yang terbaik. Yang kedelapan, yang terakhir, takwa adalah sebaik-baik bekal bagi manusia. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Dan berbekallah kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku ya ulil albab, baik orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Itulah kedelapan urgensi takwa. Dan sebenarnya masih banyak, ya. Tetapi saya bisa sampaikan delapan saja yang merupakan pokok-pokok dari apa itu keistimewaan atau keutamaan takwa. Mudah-mudahan kedelapan ini menjadi milik kita semuanya, sehingga kita akan betul-betul menjadi manusia yang takwanya takwa yang sebenarnya. Keuntungan-keuntungan itu telah kita proses pada bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan melakukan ibadah wajib, puasa 1 bulan penuh, yang muaranya akhir adalah menjadi manusia yang bertakwa, kemudian juga menjadi orang yang akan mendapatkan apa itu pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada saat mengakhiri bulan Ramadan ada activity, kemudian kita saling ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Artinya semoga Allah menerima amal kita semuanya, sehingga kita akan menjadi manusia yang beruntung. Karena apa? Kalau kita berpuasa dengan iman dan semata-mata dari Allah, maka keuntungannya adalah ampunan dosa-dosa kita. Nah, ini satu keuntungan. Nah, karena itu kemudian pernah juga dikatakan asyam wal ba'u yasma'ani bil abdi yawal qiyamah. Puasa dan Ramadan keduanya akan memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Kenapa? Karena puasa telah mencegah kita untuk makan, minum, kumpul suami istri di siang hari. Maka karena puasa izinkan saya berikan syafaat padanya. Kemudian Allah juga begitu berkata, saya telah mencegahnya untuk tidur malam, untuk membaca Al-Quran. Maka berikanlah kesempatan untuk memberikan syafaat. Maka itu mudah-mudahan amalan di bulan Ramadan bisa kita pertahankan. Kalau bulan Syawal itu ada peningkatan, tapi apakah mungkin seperti itu? Memang harapan kita
bisa meningkatkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi kita pertahankan saja sudah bagus. Kalau di bulan Ramadan kita aktif sholat tarawih malam, bisakah di bulan suci Ramadan kita aktif sholat malam? Itulah mengawali kajian Rabu malam Kamis setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi milik kita semuanya. Amin. Assalamualaikum.